Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita lanjutkan kisah yang tadinya kita sudah bacakan ya, atau kita kisahkan bagaimana ya kita dapati bagaimana tidak sia-sianya doa seorang hamba ketika dia benar-benar meminta, memohon kepada Sang Khalik dalam doanya. Kita lihat bagaimana kisah ini ya, Allah takdirkan ya, Allah buat skenario yang mana tidak disangka-sangka bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka benarlah yang Allah katakan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah ulang lagi, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan dikatakan di sana, tidak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan dengan satu kesulitan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita yakin sebenar-benarnya keyakinan kepada Allah, bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang menjadi kesulitan seorang hamba, dan kita yakin bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kita yakin bahwasanya Allah tidak mungkin, tidak akan membebani kita, hambanya, di luar kemampuan kita. Hanya saja kadang kita tidak sabar dengan apa yang Allah berikan, dengan cobaan yang kiranya cobaan itu tak lain tak bukan ya, tujuannya adalah untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah, untuk membuktikan bahwasanya benar atau tidaknya keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah. Innallaha idza ahabba qaum ibtalahum. Sesungguhnya Allah ya, ketika mencintai suatu hamba, seorang hamba, suatu kaum, maka dia akan uji hamba tersebut. Allah akan uji apakah hamba ini dia layak mendapatkan cintanya Allah atau tidak. Ya. Tentu yang namanya ujian ya. Ujian itu adalah hal yang ya bisa jadi itu hal yang tidak mengenakkan bagi kita. Baik dari kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, anak-anak kita, kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Dari perkara yang kiranya perkara itu adalah kita menikmati atau kita sudah senang dengan perkara tersebut. Allah akan uji. Allah akan coba kita. Namun di sana ada orang-orang yang Allah uji dengan keindahan atau dengan kemewahan, dengan kenikmatan. Allah uji apakah hamba ini hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah, benar-benar memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya dalam ketaatan, atau malah sebaliknya. Maka dari sini kita bisa tahu ketika harta seorang hamba itu harta yang berkah, harta dari jalan yang baik, maka dia akan membawa kepada kebaikan. Sebaliknya ketika harta tersebut harta yang tidak berkah, harta yang diperoleh dari cara yang tidak baik, maka sulit baginya untuk mendapatkan kebaikan dari hartanya tersebut. Dia akan digiring kepada keburukan. Dia akan dibuat pelit untuk jalan-jalan kebaikan. Dia akan pelit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, untuk berimpak kan berat baginya. Kalaupun dia akan mengeluarkan impak, sedekah, dia akan mencoba mengambil manfaat dari sedekah atau impaknya itu. Dengan cara apa? Publikasi. Dia ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Kan Allah buat seperti itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini ya kita bisa tahu bagaimana takwa, ilmu sangat penting sebagai barometer seorang muslim. Karena seorang muslim ketika dia benar-benar mengimani Allah dan hari akhir, maka dia ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan bermasalah, punya masalah berat, ya, dia akan kembalikan kepada Allah. Dia tidak akan lari kepada perkara-perkara yang Allah haramkan, seperti mabuk-mabukan, pakai narkoba, dan lain sebagainya. Tidak. Dia akan kembali kepada Rabb-Nya. Dia akan memohon kepada Allah
perlindungan, kemudahan, dan juga jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Ya, dia yakin ya bahwasanya pertolongan itu ketika tidak ada lagi pertolongan yang bisa diharapkan sama sekali dari yang lain ya. Sesuatu yang mungkin dianggap mustahil oleh manusia, namun tidak oleh Rabb-nya. Maka dia akan memohon kepada Allah sang Rabb. Yang kiranya ketika Allah mengatakan kun, fayakun. Ketika Allah katakan jadi, maka jadilah. Dia yakin dengan pertolongan tersebut. Ya banyak ya kita dapati bagaimana kisah-kisah tersebut ya menceritakan mereka yang bergantung kepada Allah, mereka yang benar-benar mengharapkan pertolongan dari Allah. Akhirnya Allah tolong mereka. Di sini bisa kita lihat bagaimana hati seorang hamba pada Rabb-nya, keridoan mereka, keikhlasan mereka kepada Allah. Maka benarlah sabda hadis Rasulullah yang mengatakan ajaban ya amrul mu'min qulu khair. Sungguh mengagumkan perkara seorang muslim, seorang yang beriman. Semuanya baik. Idza asabathu darra asabara fadzalika khairullah. Ketika seorang hamba itu dia ditimpa musibah ya, kesulitan, dia bersabar, maka itu baik baginya. Wa idza asabathu sarra sakara fadzalika khairullah. Wa kama qala Rasulullah. Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa laysa dzalik illa lil mu'min. Dan tidaklah itu didapatkan kecuali orang-orang yang benar-benar iman di dalam hatinya. Tidak mudah ya sahabat keluarga muslim. Seorang hamba ya, dia bisa bersabar ketika musibah menimpanya. Dia betul-betul bisa ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan. Itu tidak mudah. Kan dikatakan ya dalam hadis lainnya, sesungguhnya sabaran itu adalah pada hentakan yang pertama. Ya, karena ada orang yang dia mengatakan bahwasanya dia sabar, dia sudah bersabar. Ya, namun kita ketahui di pertama kali dia kena, dia menghempaskan dirinya, berteriak, dia malah sampai kepada tingkatan menghujat. Nah, tentu ini bukan kesabaran. Ya, bagaimana kisah seorang ibu yang dia menangis-nangis ya di zaman Rasulullah ya, Rasulullah menjumpainya dan ternyata anaknya itu meninggal ya. Jadi si ibu ini dia meratapi, menangisi. Kemudian Rasulullah tegur, wahai ibu, bersabarlah. Maka apa dikatakan oleh wanita ini? Karena dia tidak tahu bahwasanya yang menegurnya itu, yang menggambarkannya itu adalah Rasulullah. Dia katakan, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Maka ketika itu dia pun pergi ya. Dia pun Rasulullah pun meninggalkannya. Dan tak lama setelah meninggalkan wanita ini, sahabat pun jumpai wanita ini dan mengatakan sesungguhnya yang menegurmu tadi adalah Rasulullah. Maka wanita ini pun mengejar Rasulullah, mengatakan ya Rasulullah, aku akan bersabar. Rasulullah mengeluarkan hadis ini, yaitu sesungguhnya kesabaran itu adalah pada hentakan yang pertama. Nah, maka sahabat keluarga muslim ya, dari sini bisa kita ambil pelajaran ya, bagaimana kita menempa hati kita, iman kita, agar kiranya bisa menjadi orang-orang yang sabar, bisa kepada tingkatan orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga ketika takwa itu benar ada dalam hati kita, dalam dada kita, maka kita bisa mendapatkan kesabaran ya, dan tentunya Allah akan membantu kita, memberikan jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi, apapun itu masalahnya, baik itu berhubungan dengan masalah keluarga, masalah keuangan, masalah rezeki, masalah di kantor, apapun itu. Maka berusahalah, libatkan Allah di sana. Mohon kepada Allah. Ista'inu bis-sabir was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata kita seorang mukmin
untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan dan tentunya menjadi kebaikan untuk kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.